Kalung Arloji, bab 89. Perlina sepertinya masih belum selesai mengatakannya, menepuk bahunya dan bertanya, "Apakah kamu sudah mengatakan pada si keji itu kalau kamu bekerja di tempat Yos?" Terhadap teman baik semalam, panggilannya langsung menjadi si keji. Darlin sudah mengoreksinya beberapa kali, tapi tetap tidak ada hasil. Jadi hanya bisa dengan tidak berdaya menjawabnya. "Tidak, aku bermaksud untuk mengatakan padanya nanti." "Kamu kira dirimu adalah murid SD ya? Masuk ke toilet harus mengatakan permisi dulu." Perlina mengambil sumpit dan mengambil nasi yang ada di dalam mangkuk, sesuai dengan maksudnya. Langsung mengakhiri hubungan mereka saja. "Makan dulu saja." Darlin tidak ingin meneruskan pembahasan ini lagi. Dia harus mengatakan hal ini pada Jen. Perlina dengan tidak peduli menggoyangkan bahu. Melihat makanan yang begitu banyak, dia lebih baik menyuruh paman kantin itu mengurangi porsinya. Darlin juga tidak bisa makan begitu banyak. Jadi setelah mereka kenyang, makanan masih seperti awal berada di sana. "Sepertinya sangat mubazir ya. Ayo pergi, lain kali jangan begitu mubazir lagi." Perlina barusan datang bekerja, tidak boleh begitu seenaknya pergi ke lantai atas. Mereka berdua pun berpisah. Darlin kembali ke kantor, melihat ada begitu banyak orang berbaring di meja atau bersandar di kursi beristirahat. Dan ada beberapa yang tidak tidur pun dengan tenang membaca buku, melihat laptop. Darlin mengambil ponsel dan berjalan ke tempat yang tenang untuk menelpon. Setelah telepon terhubung selama 10 detik barusan diangkat. "Halo, Darlin, kamu cari aku ya?" "Ya, Jen, apa yang sedang kamu lakukan?" Tidak tahu apa yang dikatakan Yos pada Jen semalam. Sampai sekarang Jen juga tidak menanyakan padanya apa yang dikatakan Yos padanya semalam. Tapi begitu juga bagus, agar dia tidak perlu menggunakan begitu banyak kebohongan untuk menutupi kebohongan ini. Berbaring di sofa sambil maskeran. "Darlin, kenapa kamu ada waktu menelponku?" Jen sedang maskeran. Saat bicara pun sangat berhati-hati. Takut wajahnya berubah bentuk. Darlin berhenti sejenak dan berkata, "Ada satu hal yang ingin aku katakan padamu." "Darlin, kamu mau bicara karena masalah kemarin kan? Kamu tidak perlu mempermasalahkannya. Aku sudah tidak marah." Jen dengan loyal berkata, apakah masalah semalam benar-benar adalah salahnya? Tidak tahu mengapa mendengar cara bicara Jen, Darlin merasa tidak nyaman. "Jen, aku bukan ingin mengatakan masalah semalam." "Jadi, apa yang ingin kamu katakan?" Jen dengan heran bertanya. "Akhirnya sudah akan mengatakannya ya." Darlin tanpa sadar mengepalkan tangan dengan erat, berusaha membuat suaranya terdengar tenang. "Aku pergi bekerja di kantor Tuan Yos." "Ah, Darlin, bukankah kamu bilang akan pergi bekerja di kantor Kak Kricat? Kenapa pergi ke tempat Yos?" Mendengar ada hubungannya dengan Yos, Jen yang awalnya malas-malasan menjadi tidak tenang. Ada apa dengan Darlin? Dia bukanlah orang yang bisa berubah dengan begitu mudah. "Ya, karena Perlina bekerja di majalah Matahari Pagi. Jadi aku ingin lebih dekat dengannya. Jadi aku menyetujuinya." Ini adalah jawaban yang sudah dibahas Darlin dengan Perlina, menggunakan teman baiknya sebagai penahan. "Oh, ternyata begitu ya."
Jane yang tegang pun merasa lega. Walaupun dia juga tidak tahu kenapa saat dirinya mendengar Darlene bekerja di tempat Yos merasa begitu tegang. Tapi Darlene di kantor, bukankah itu berarti dia memiliki banyak alasan untuk pergi mencari Yos? Pemandangan indah di dalam otak Jane diikuti dengan suara yang tidak sabar. Darlene, demi merayakan kamu sudah menemukan pekerjaan. Malam ini aku pergi mencarimu ya. Jane tidak menunggu Darlene selesai berkata. Orang di balik telepon sudah menutupnya. Darlene dengan tidak berdaya menyimpan ponselnya. Sudahlah, kalau Jane mau datang ya datang saja. Lagian, cepat atau lambat mereka juga akan bertemu di sini. Waktu istirahat siang dengan cepat berlalu. Harry juga membawa Darlene pergi memperkenalkan diri dengan orang di kantor. Darlene juga sudah mulai sibuk. Biasanya dia sibuk membantu fotokopi berkas, membantu ini itu, membereskan daftar, tampilan file hal-hal kecil seperti itu. Tapi tidak perlu melihat wajah Yos. Betapa lelah Darlene juga bisa menerimanya. Waktu sibuk selalu lewat dengan cepat. Darlene melihat ponselnya. Sudah hampir waktu pulang kerja. Dia ingin Kak Yami mengatakan padanya kalau sebelum pulang kerja dia harus membereskan ruangan Yos. Seharian ini Yos sama sekali tidak kelihatan. Seharusnya tidak datang ke kantor. Kalau dia pergi sekarang seharusnya tidak masalah kan? Demi berjaga-jaga, Darlene pun menanyakannya dulu pada Harry. Kak Harry, apakah pengacara Yos ada di dalam? Pagi tadi sudah pergi. Darlene, kamu mau pergi membereskan kantor ya? Harry teringat pekerjaan asisten seharusnya juga bertanggung jawab dalam hal ini. Ya, aku boleh masuk kan? Mendengar jawaban ini, Darlene pun tersenyum. Harry dengan bercanda berkata, Darlene, kenapa aku merasa kamu sangat takut dengan bos? Jangan-jangan kalian sudah kenal ya? Tidak, mana mungkin. Hanya saja siang tadi saat makan, aku dengan banyak rekan yang membahas kalau pengacara Yos sangat serius. Hati Darlene pun tersendak. Pura-pura berkata dengan tenang. Benar juga, gadis biasanya kalau melihat bos memang akan takut. Tapi lebih banyak yang terpesona. Tidak tahu bagaimana reaksi Darlene setelah melihat bosnya. Semoga tidak seperti wanita lain. Darlene sudah hampir pulang kerja. Kamu bereskan dengan mudah saja. Biasanya ruangan bos kami sangat bersih. Aku mengerti. Asalkan Yos tidak ada, dia sangat tenang. Sayangnya hari ini Jane mungkin akan datang dengan percuma. Karena Harry bilang Yos tidak ada. Jadi Darlene juga tidak mengetuk pintu dan langsung masuk ke dalam. Walaupun kedua kalinya datang ke kantornya, dalam hati pun tetap merasa tegang. Dia pun mengatakan pada dirinya sendiri, Yos tidak ada di sini. Lalu apa yang sedang kamu takutkan? Setelah menenangkan diri, punggung Darlene pun menegak. Kepalanya tidak menunduk lagi. Dengan santai berjalan masuk ke dalam. Kelihatannya kamu menyesuaikan diri dengan baik. Sebuah suara yang dingin terdengar di ruangan yang tenang. Darlene langsung terkejut. Begitu melihat pria yang tidak seharusnya muncul, tiba-tiba muncul, sedang tersenyum melihatnya. Kamu? Kenapa kamu ada di sini? Setelah bertanya, Darlene hampir menggigit putus lidahnya sendiri. Dia benar-benar omong kosong. Yos adalah bos kantor pengacara ini. Dia ingin ada di mana juga bisa.
Darlene mengubah ucapannya. Bukankah Kak Harry mengatakan kalau kamu tidak ada di kantor? Harry benar-benar semakin berani. Tatapan Yos menggelap. Biasanya aku tidak ada, tapi belakangan ini aku akan ada di sini. Darlene pun balik bertanya. Kenapa? Yos dengan tatapan yang tidak tertebak melihat ke mata Darlene. Dengan nada berat berkata, tentu karena kerjaan. Berhenti sejenak dengan penuh makna melihatnya. Kalau tidak, kamu kira karena apa?